Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dalam pelajaran pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan belajar bersama dari Yeskiel 20 ayat yang ke-33 sampai dengan 44. Ada beberapa kata kunci yang penting dari teks asli ini. Dalam ayat yang ke-33, demi aku yang hidup, firman Tuhan Allah, hai ani neum Adonai Yahweh. Rumus sumpah ilahi yang menekankan akan keseriusan Allah. Sedangkan dalam ayat 33 ayat sampai dengan 34, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan amarah yang tercurah. Beyat hasahah ubis roa netuyah behema sepukah. Frasa ini paralel dengan Keluaran 6 ayat 6, Exodus motif. Namun di Yeskiel konteksnya bukan hanya pembebasan tapi juga penghakiman. Sedangkan dalam ayat 35, padang gurun bangsa-bangsa, Midbar ha-amin, Midbar ha-amim. Ini unik menunjuk pada Eskil sebagai padang gurun baru. Sama seperti generasi Exodus diuji di padang gurun, Israel pasca pembuangan diuji di gurun bangsa. Ayat yang ke-37, aku akan membawa kamu dalam ikatan perjanjian. Wi hefeti etchem be masoret habarit. Kata masoret atau rantai, ikatan, kontrol, ini bayangan ikat perjanjian yang tegas, bukan hanya sekedar janji yang manis. Dalam ayat yang ke-38, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang durhaka. Ubaroti mikem ham mordim, yaitu gema motif penyaringan seperti di padang gurun. Ada dalam Bilangan 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, konteks sejarahnya adalah teks ini lahir pada masa pembuangan di Babel sekitar 591 sebelum Masehi. Israel dalam kondisi krisis identitas. Banyak pemimpin datang kepada Yeskiel dalam Yeskiel 20 ayat 1 dengan harapan nubuat menyenangkan. Tetapi Allah menyingkap sejarah pemberontakan Israel sejak Mesir, padang gurun, tanah perjanjian, dan sekarang ada di dalam pembuangan. Pola sejarahnya adalah pembebasan, pemberontakan, penghukuman, pemurnian, pemulihan. Yeskiel mengingatkan bahwa Allah tetap setia pada namanya meskipun umatnya tidak setia. Dari sini kita belajar ada beberapa konteks teologi yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Allah bersumpah demi dirinya sendiri dalam ayat 33. Israel tidak bisa memanipulasi Allah dengan ritual atau muslihat. Yang kedua, penghakiman dan pemurnian. Padang gurun bangsa-bangsa ayat 35 adalah gambaran Eskil sebagai proses permurnian rohani. Allah bertindak sebagai hakim sekaligus gembala. Yang ketiga, secara teologis kita bisa belajar tentang perjanjian.
Ikatan perjanjian diperbaharui, tetapi dengan dimensi rantai. Allah mengikat Israel kembali, bukan karena kesetiaan mereka, tetapi demi namanya. Dalam ayat 37. Yang keempat, remnan teologi atau sisa umat. Ayat 38, orang durhaka dipisahkan, hanya yang setia akan masuk tanah perjanjian. Konsep sisa penting untuk teologi perjanjian. Yang kelima, kita belajar tentang ibadah yang murni. Ayat 39 sampai 40, Allah menolak sinkretisme. Ibadah sejati hanya di gunungku yang kudus, menunjuk kepada Sion. Ini mengemalkan tentang Deuteronomium. Pusat ibadah hanya di tempat Allah yang pilih. Yang keenam, pemulihan eskatologis. Ayat 41 sampai dengan 44. Israel akan dipulihkan bukan karena kebaikan mereka, tetapi agar bangsa-bangsa tahu bahwa Yahweh adalah Allah. Dan dimensi misiologisnya adalah pemulihan Israel, sama dengan kesaksian bagi dunia. Nah, dari sini kita dapat belajar tentang bagaimana aplikasi di tengah dunia saat ini. Yang pertama, identitas dan pemurnian gereja. Sama seperti Israel dibawa ke padang gurun bangsa, umat Tuhan kini sering melalui krisis dan pembuangan rohani. Itu bukan tanda Allah meninggalkan, tetapi cara Allah memurnikan. Yang kedua, kesetiaan Allah versus kesetiaan umat. Allah setia pada perjanjiannya bahkan saat umat gagal. Ini memberi pengharapan bagi gereja masa kini bahwa kasih karunia-Nya lebih besar daripada kegagalan manusia. Yang ketiga, ibadah yang murni. Allah menolak sinkretisme atau campuran ibadah sejati dan penyembahan berhala modern saat ini. Materialisme, narsisme, dan yang lain-lain. Ibadah harus berpusat hanya pada Kristus. Dimensi misiologisnya, pemulihan umat Allah bertujuan supaya bangsa-bangsa mengenal Dia dalam ayat 44. Gereja tidak hanya dipulihkan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kesaksian bagi dunia. Nah, dengan demikian kita bisa rangkumkan dalam Yeskiel 20 ayat 33 sampai dengan 44 ini menggambarkan Allah sebagai Raja yang bertindak dengan kuasa penuh untuk menghukum, memurnikan, dan memulihkan Israel. Nah, dalam bahasa Ibrani menekankan kekuatan tangan Allah dan ikatan perjanjian yang keras. Dalam sejarah menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui pola eksodus baru di tengah pembuangan. Dalam teologi, kita belajar menegaskan kesetiaan Allah, realitas penghakiman, pentingnya ibadah murni, dan rencana Allah bagi bangsa-bangsa. Dan pada akhirnya kita boleh belajar untuk aplikasi kita di tengah-tengah dunia saat ini adalah Allah memurnikan umatnya lewat krisis, memanggil ibadah murni, dan mengarahkan pemulihan umatnya untuk kesaksian kepada dunia. Inilah yang kita boleh pelajari hari ini dari Yeskiel 20 ayat 33 sampai dengan 44. Kiranya apa yang bisa kita pelajari bersama semakin mendekatkan diri kita memahami di tengah situasi apa yang terjadi bahwa Allah turut bekerja. Selamat berkarya di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.